Selamat pagi saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Pada hari ini kita bersama-sama beribadah memperingati Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus, yaitu 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Saudara sekalian, mari kita siapkan hati kita mengarahkan hati dan pikiran kita, semua daripada diri kita di hadapan Tuhan. Kita mengambil waktu saat teduh sejenak. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Saudara sekalian, dengarkanlah nas pembuka yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal kedua ayat ke-17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Mari kita meresponi firman Tuhan, dan kita bersama-sama siapkan hati kita untuk memuliakan Tuhan, dan juga masuk dalam doa pengakuan dosa. Tuhan, bangunkan kami. Pujilah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang menyelamatkan kita dan menghapus dosa-dosa kita. Pujilah Allah, demikian kasih-Nya yang mengutus anaknya tebus dosaku. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, bangunkan kami. Pujilah Allah, Roh Sang Penghibur yang mengantar jiwaku kepada Kristus. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, bangunkan kami. Pujilah Allah, Sang Anak Domba. Pujilah Allah, Sang Anak Domba yang menghapuskan dosa umat manusia. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, bangunkan kami. Bangunkan kami dengan kasih-Mu, dengan api Roh Kudus bakar hatiku. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, bangunkan kami. Saudara sekalian, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa pengakuan dosa. Bapa dalam sorga, kami datang di hadapan-Mu sebelum lebih lanjut dalam kebaktian pada hari ini.
Tuhan, kami sadar siapakah diri kami. Kami adalah orang-orang yang berdosa di hadapan-Mu dan sesama kami. Tuhan, ampunilah kami akan segala dosa kami, dalam perbuatan kami, pikiran kami, hati kami, banyak hal di mana kami tidak memuliakan Tuhan. Ampuni kami Tuhan akan segala pelanggaran kami. Engkau yang menilik hati kami. Mohon kiranya Tuhan mengampuni kami. Kiranya Tuhan kembali menyucikan dan menguduskan kami. Tuhan, terima kasih untuk pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami. Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib menebus dosa kami. Tuhan, tolong kami. Kami menaikkan doa kami di dalam satu nama, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara sekalian, mari kita mendengar berita anugerah yang diambil dari Roma pasal 8 ayat yang ke-26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Saudara sekalian, dipersilakan untuk memberikan salam satu dengan yang lain. Saudara sekalian, mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam perenungan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini akan dilayani oleh Swantau Antoni Chandra dengan tema Roh Kudus Sang Pengubah. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama siapkan hati kita, menaikkan pujian, memohon Roh Kudus memenuhi dan menyinari hati kita sekalian, melenyapkan segala yang gelap. Kini penuhi hatiku. Roh Kudus penuhi daku dan sinari hatiku, lenyapkan kuasa yang gelap, ganti dengan terang tetap. Nuhilah, nuhilah, Yesus nuhilah daku, mulia kuasa Roh Kudus kini penuhi hatiku. Roh Kudus sucikan daku dari segala dosaku, bagai bejana yang baru siap dipakai Tuhanku. Nuhilah, nuhilah, Yesus nuhilah daku, mulia kuasa Roh Kudus kini penuhi hatiku. Bagai rusa yang dahagaku rindukan rahmat-Mu, mohon sumber air hidup-Mu terpancar di hatiku. Nuhilah, nuhilah, Yesus nuhilah daku, mulia kuasa Roh Kudus kini penuhi hatiku. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. 我们听到之前，我们先祷告。 Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh kembali beribadah. 主啊，感谢你今天还有机会，我们能够做敬拜。 Hari ini kami mau memperingati turunnya Roh Kudus kepada orang percaya.
我们来纪念你对信徒们来设你的降临降临， yang dimana itu menjadi penghibur, penolong dalam perjalanan hidup kami sebagai orang-orang percaya. 身为信徒们在我们生命里面一个保惠师。 Biar firman yang kami baca dan kami renungkan mengingatkan kami kembali tentang tanggung jawab kami sebagai orang-orang yang telah menerima Roh Kudus. 我们将读的经文提醒了我们已经接受了圣灵的人要怎么样的活着。 Berkatilah kami semua. 主啊，请赐福我们每一位。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣圣名求祷告， Amin. 阿门。 Mari kita membuka dari Yohanes 15 ayat 26 sampai 27, lalu kemudian pasal 16 ayat 4 sampai 15. 我们来打开我们的圣经《约翰福音》第15章26到27节，然后接下去第16章第4到第15节。 Nanti akan dibacakan dalam bahasa Mandarin pasal 16 ayat 12 sampai 15. Saya membaca terlebih dahulu. Yohanes 15 ayat 26 sampai 27. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Ayat 4, tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu, dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. 我还有好些事要告诉你们，但你们现在担当不了，只等真理的圣灵来了，他要引导你们明白一切的真理，因为他不是凭自己说的，乃是把他所听见的都说出来，并要把将来的事告诉你们。他要荣耀我，因为他要将授予我的告诉你们。凡父所有的都是我的，所以我说他要将授予我的告诉你们。 Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. 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 Selamat Hari Pentakosta. 五旬节蒙恩， Hari ini kita memperingati bagaimana Roh Kudus itu turun kepada para murid. 我们来纪念圣灵怎么样降临对门徒们。 Di mana yang lalu kita mengingat tentang Kristus yang naik ke surga. 之前我们来纪念耶稣已经升天了， Dia mengatakan kepada para murid itu, tunggu dulu. 他对门徒们说：“你们要等候， Jangan kamu langsung pergi. 不要直接去， Jangan kamu langsung bersaksi. 不要马上做见证。 Nggak ada gunanya kalau kamu langsung pergi bersaksi. 你如果直接去见证，没有任何的用处， Karena berita tentang kesaksian itu bukan tentang dirimu. 因为见证这件事情不是自由你。 Memang mungkin kita akan mengatakan, loh mereka kan mengingat tentang apa yang dilakukan Yesus dalam hidup mereka. 他们是记得耶稣在他们生命里面做是什么， Mereka sudah diingatkan kembali ketika Kristus bangkit dan Dia menunjukkan kepada beberapa murid dan Dia mengajarkan kembali tentang firman Tuhan itu. 当耶稣复活，又在提醒，又在教导他们， Betul, 没有错。 tapi Yesus mengatakan tunggu dulu. 但是耶稣却说：“你们要等候， Karena kamu menjadi saksi itu bukan karena kamu sudah tahu.
变成见证，不代表因为你们已经明白， Bukan karena kamu sudah mengerti banyak hal tentang Yesus. 因为你们对于耶稣的事情了解得多， Tapi ketika Tuhan Yesus mengatakan tunggu. 但主耶稣却说等候。 Artinya tugas kita untuk bersaksi itu adalah karya Roh Kudus dalam kehidupan kita dan dalam kehidupan banyak orang percaya. 意思就是见证这个事情是圣灵的创作，透过我们的生命以及很多人的生命， Roh Kudus yang menolong kita. 圣灵帮助我们， Roh Kudus yang mengingatkan kita akan pengajaran Yesus. 圣灵提醒我们关于耶稣的教导， Roh Kudus yang menolong kita ketika kita tidak mampu lagi berkata-kata di dalam doa dan Dia membantu kita di dalam doa. 圣灵帮助我们，当我们无话可说了，在祷告里面他协助了我们。 Dan yang terpenting adalah Roh Kudus yang menyentuh hati setiap manusia yang keras karena dosa. 最重要的是圣灵触摸那些硬着心的人。 Saudara, kita harus menyadari bahwa Roh Kudus itu datang untuk mempertobatkan. 我们要醒悟，圣灵来是因为要让人悔改， Dialah pengubah kehidupan. 他是改变生命， Dialah yang menyentuh hati yang keras itu. 他是触摸那些硬着心的人， Bukan karena kata-kata kita. 不是因为我们所说的话语， Bukan karena kehebatan kita. 不是因为我们的力量， Tapi itu semua adalah karya Allah melalui kita yang adalah alatnya. 是因为都是上帝的创作，透过我们身为他的工具。 Saudara, kalau kita melihat di ayat yang ke-7 pasal 16. 我们看第16章第7节， Tuhan Yesus mengatakan adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. 我去是与你们有益的，我若不去，保惠师就到不了你们这里来；我若去，就差他来。 Ada satu kalimat yang menarik. 有一句有趣的话， Adalah lebih berguna. 比较有益的， Apa maksudnya? 什么意思？ Kenapa dikatakan adalah lebih berguna? 是比较有益，为什么？ Bukankah itu seakan-akan menunjukkan bahwa pelayanan Yesus selama 3 tahun lebih itu seolah-olah menjadi tidak berguna? 好像在说主耶稣侍奉3年多的时间，好像没有什么用。 Atau kalimat saya mungkin terlalu kasar, saya akan mengatakan mungkin terkesan kurang berguna. 换句话说，可能看起来不是很有用， Tapi maksudnya bukan itu. 意思不是这样。 Tetapi karya Roh Kudus itu adalah melengkapi karya Yesus. 圣灵的创作是来完整耶稣的创作。 Selama Yesus melayani itu hanya berada di dalam lingkup Palestina. 耶稣侍奉的时候，只是一个地区巴勒斯坦、 Hanya sekitar Galilea, 加利利， mungkin juga ada area yang cukup jauh, Kaisarea Filipi. 可能在到菲律宾那个地区， Lalu kemudian dia ke Yerusalem, ke Samaria, lalu di daerah Yehuda. 在耶路撒冷到撒玛利亚，在犹大地。 Memang di dalam pelayanan Yesus juga berjumpa dengan orang-orang yang dari jauh yang tidak mengenal dia. 在侍奉里面，耶稣遇见了有些人从外处、遥远的地方不认识他， Dan kemudian merasakan jamahan Tuhan Yesus. 感觉到主耶稣的触摸。 Tapi kalau kita melihat di dalam peristiwa Pentakosta, 我们看到在这五旬节， ketika orang-orang itu berkumpul dari seluruh dunia, 当人在整个世界聚在一起， yang kalau kita melihat listnya itu di dalam Kisah Para Rasul 1 atau 2, 可能在使徒行传第1还是第2章，我们看到名表， orang-orang Yahudi dari berbagai daerah sedang berkumpul. 犹太人从各个地方都聚在一起。 Dan Tuhan memakai momen itu, Roh Kudus turun. 主使用那一刹那，圣灵降临， Petrus berkhotbah. 彼得讲道， Dan kemudian mereka pulang. 他们就回家。 Dan Injil itu tersebar sampai ke ujung dunia 这个福音被传讲到地极， melalui karya Roh Kudus. 透过圣灵的创作。 Jadi kita melihat bahwa benar apa yang dikatakan Kristus, bagaimana Injil itu sampai ke ujung dunia, itu karena karya Roh Kudus. 基督所说的这个福音传到地极，是因为圣灵的创作。 Kalau Yesus masih tetap ada di bumi, 要是耶稣还留在世界， murid itu mungkin masih terus bergantung kepada Yesus. 门徒可能还在依靠主耶稣。
mereka itu akan terus-menerus mengikuti Yesus atau mengintil Yesus. 一直都要跟随耶稣。 Tapi Yesus naik ke surga 可是耶稣升天， dan Roh Kudus itu turun 圣灵降临， dan menolong para murid untuk mereka menyampaikan berita Injil. 协助了门徒们，让他们都能够去传福音。 Tapi saudara jangan lupa bahwa konteks di dalam ayat yang kita baca hari ini itu berbicara bahwa ketika kamu menjadi saksi Kristus, ingat konteksnya adalah dunia membenci kamu. 透过我们读的经文，当你们变成基督的见证人，记得世界在厌恶你们。 Kita menjadi saksi di tengah konteks di mana dunia itu membenci Yesus. 在世界厌恶耶稣里面的状况，变成见证人。 Dunia menolak Yesus. 世界拒绝了耶稣， Dan Yesus mengatakan di pasal 15 ayat ke-18 dikatakan, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. 15章18节，世人若恨你们，你们知道恨你们以先已经恨我了。 Jadi kita sebagai pengikut Kristus, kita pun juga nanti akan mengalami yang namanya kebencian itu. 所以我们跟随主的人，我们会经历这种厌恶， Akan mengalami yang namanya penolakan itu. 会经历这种的拒绝， Dan itu tidak akan bisa kita hindari. 我们无法去逃避。 Dan penolakan itu bukan hanya dari orang-orang di sekitar kita. 这个拒绝不是我们周围的人， Dan bahkan penolakan itu juga bisa terjadi di dalam lingkup keluarga kita. 拒绝也可能从我们的家庭里面， Di mana kita berjuang untuk menyatakan Kristus kepada mereka. 我们很努力传讲耶稣的福音， Tapi mungkin mereka masih mengeraskan hati dan mengatakan, tidak, saya tidak mau percaya. 他们还是硬着心说不，我不肯相信。 Saudara bayangkan tanpa Roh Kudus ketika kita menghadapi konteks dunia yang seperti itu, bagaimana kita bisa menjadi saksi? 没有圣灵，如果我们面对这种的世界，我们怎么样能够去见证？ Gak akan bisa. 不可能。 Kita hanya sekedar mungkin bersilat kata dengan mereka. 我们只是跟他们谈话， Tapi karena Roh Kudus, itulah yang menolong kita untuk berkata-kata. 但是有圣灵帮助了我们，让我们有口才都能够去传。 Saya ingat ketika salah satu anggota keluarga saya mengalami depresi yang cukup berat. 我记得当我家庭里面有一个团员，他是受了很重的压力， Saya ingat sekali betapa yakinnya diri saya untuk menolong saudara saya tersebut. 我记得我非常的肯定，都能够帮助到我的兄弟。 Saya menjelaskan kepada dia supaya dia percaya. 我对他解释，让他能够信靠。 Saya mengingatkan kepada dia untuk terus melangkah bersama dengan Tuhan di tengah pergumulan dia. 我提醒他，不管任何的挣扎中，都要与主同行。 Tapi dia tetap menolak. 可是他还是拒绝， Dan saya sangat sedih hati. 我非常的难过。 Lalu saya berusaha untuk kirim chat ke dia. 我就拼命跟他去传简讯， Mengingatkan dia untuk terus berjuang di tengah masa depresinya. 提醒他在压力中都要奋斗。 Tapi dia mengabaikan saya. 他忽略了我， Dan akhirnya sampai di satu titik saya mengatakan kepada Tuhan, 直到有一点，我对主说 Tuhan, saudara saya ini adalah milik Tuhan.：“ 主啊，我的兄弟是属于你的， Saya memang lulusan seminari. 我是神学院毕业的， Saya sudah memberitahukan apa yang saya tahu. 我知道的都告诉他了， Dan semuanya gagal. 一切都失败。 Dia bukannya bisa atau sedikit lebih baik dari depresinya, tetapi seolah-olah dia merasa dikekang luar biasa oleh saya. 他没有从他的压力中感觉比较轻松，但是反而对我所说的话更有压力。 Dan akhirnya di doa itu saya mengatakan, Tuhan, saya nggak tahu lagi harus ngapain. 在祷告里面，我对主说：“主啊，我不知道还要再做些什么， Tapi saya tahu ada Tuhan yang bekerja melalui orang-orang di sekitar dia. 但是我相信有主的创作，透过他周围的人。” Dan saat itu saya tidak lagi SMS dia atau chat dia. 从那时候起，我再也不给他传简讯， Saya tidak lagi berusaha untuk mendatangi, mengkhotbahkan dia. 我再也没有那么的努力去找他，对他传福音。 Saya mengambil jarak. 我保持距离，
Bukan karena saya tidak peduli, 不是因为我不关心， tapi untuk mengingatkan diri saya bahwa lihat bukan karena kamu, 是来让我醒悟。你要看见，不是因为我， tapi karena karya Tuhan melalui saudara saya tersebut. 是因为透过主的创作，透过我的弟兄。 Dan akhirnya saya melihat beberapa bulan kemudian saudara saya itu mulai bisa menerima keadaan dalam hidupnya. 过了几个月后，我看到我的兄弟都能够接受了他的事实， Dan akhirnya sedikit demi sedikit dia pulih. 慢慢来，他就恢复正常。 Dan di situ saya menyadari, iya, bukan tentang saya. 那时候我就醒悟了，对，不是关于我， Tapi tentang Tuhan yang berkarya melalui hati setiap orang-orang di sekitar kita. 都是因为神透过我们每一个周围的人的心里面所创作。 Saudara, seringkali kita berupaya untuk mengekang segala sesuatu yang kita pikir kita mampu. 我们时常都去紧紧的把握，我们觉得我们有能力去做， Dan bahkan di dalam kaitannya dengan tugas kita sebagai saksi. 甚至以我们做见证这个任务， Segala pengalaman pelayanan, segala sesuatu, hal-hal tentang Tuhan yang kita ketahui dan kita pikir itu bisa membuat orang percaya kepada Tuhan. 一切关于侍奉的经验，一切关于主耶稣基督的知识，我们以为都能够帮助到别人。 Kalau Tuhan tahu kita bisa, Dia nggak akan mengirim Roh Kudus. 如果主知道我们有能力、有本事，他不会差来他的圣灵。 Pengalaman pelayanan para murid itu sudah cukup dan pengetahuan tentang Yesus itu sudah cukup. Tapi Betul. kenapa Dia mengirim Roh Kudus? 门徒们的经验足够了，他们对主的知识教导足够了，为什么还要差这个圣灵？ Karena Dia tahu kita adalah orang-orang yang lemah. 因为他知道我们是软弱的人。 Kalau memakai gambaran Paulus, kita adalah bejana-bejana yang retak. 以保罗来描述，我们是分碎、分裂的一区碗， yang rentan. 很容易破的。 Tetapi bejana yang rentan itu dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa karena ada kuasa dari Dia. 那么容易破的，求主使用，因为有从他来的力量。 Oh, kalau begitu kita harus terus saja mengandalkan Roh Kudus. 那我们就这样保持依靠圣灵， Betul. 没有错。 Tapi jangan sampai jatuh kepada ekstrim di mana kemudian kita berpikir, ya sudah, Roh Kudus saja yang bekerja. Kita hanya sekedar diam. 不要跌到一个错误的观念，好，那就让圣灵帮助，圣灵的来发功，我什么都不去做。 Oh, dia kan penolong. 他是帮助我的， Dia kan penghibur. 他是保惠师， Dia kan penasihat. 他是给我们顾问， Ya sudah. 那就这样吧， Oh, tidak seperti itu. 不是这个意思。 Coba kita perhatikan di pasal 15 ayat 27. 我们看15章27节， Di situ dikatakan, tetapi kamu juga harus bersaksi. 你们也要做见证， Karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. 因为你们从起头就与我同在。 Ya. Tetapi kamu juga harus bersaksi. 但你们也要做见证。 Jadi saudara bisa lihat ada kaitannya. Karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita dan orang-orang sekitar kita. Dan juga tanggung jawab kita sebagai saksi Tuhan. 你们看到有关联，主耶稣透过我们身边的人的创作，以及我们来服侍的这个任务， Kita harus lebih giat untuk bersaksi. 我们要更努力的去做见证。 Kesaksian yang seperti apa? 怎么样的见证？ Mungkin saudara tidak pandai untuk berkata-kata. 你们可能没有这种口才， Saudara bisa menggunakan hidup saudara untuk menyatakan kesaksian itu. 你们就用你们的生命来去做见证。 Dan bukankah kehidupan yang menyatakan kesaksian tentang Kristus itu jauh lebih efektif daripada hanya sekedar kata-kata kita yang manis tentang Tuhan? 表示有主在里面的一种生命，比起甜言蜜语还更有用。 Jadilah hidup yang menyatakan saksi Tuhan. 让你拥有一种生命是能够荣耀主生命， Itu yang dunia butuhkan. 这就是世界所需要的。 Minggu lalu kita berbicara tentang kesatuan di dalam Tuhan. 上个礼拜我们讲到在主里的合一， Di mana kita membahas tentang doa Yesus Kristus. 我们讲到主耶稣的祷告。 Bukankah kesatuan itu salah satu bentuk kesaksian kita sebagai gereja
atau sebagai anak-anak Tuhan kepada dunia. 这个合一是一种方式，我们身为教会、身为主的儿女们对世界的见证。 Jadikanlah hidup kita sebagai suratan yang terbuka kepada dunia. 我们的生命让变成一封信，都打开给全世界看。 Karena dunia ingin melihat siapa murid Kristus, bagaimana cara hidup mereka di tengah-tengah dunia ini. 世界要看谁是基督的门徒，基督的门徒在这种的世界怎么样的活着。 Mereka mungkin menutup telinganya, 他们可能盖住耳朵， tapi dengan telinga yang tertutup itu mereka terbuka untuk mau tahu hidup kita seperti apa. 可能一边盖住耳朵，他们想要知道我们所过的生活是怎么样。 Bagaimana ketika kita menghadapi orang-orang yang sulit di dalam hidup kita? 当我们面对比较难搞的一种人是怎么做？ Apakah respon kita sudah menjadi sebuah kesaksian yang baik bagi dunia? 是否我们的回应能够变成对于世界好的见证？ Bagaimana ketika orang lain mengatakan kamu salah? 当别人说你错， Dan memang ternyata kita salah. 实际是我们是错。 Apakah kita bersedia meminta maaf atau kita mengatakan hal yang lain atau kita kemudian memelintir perkataan tersebut? 是否我们愿意说道歉，还是我们就说另外的话题，改转话题？ Saudara, menjadi saksi itu memang tidak mudah. 见证人不简单， Dibutuhkan kerendahan hati. 必须要有谦虚的心， Kerendahan hati bahwa iya saya membutuhkan Tuhan. 谦虚下来，我需要主。 Kerendahan hati bahwa iya saya membutuhkan orang lain untuk menolong saya menjadi semakin serupa dengan Tuhan. 谦虚下来，我需要别人来帮助我，让我能够越来越像主。 Bersyukurlah ketika masih ada orang yang mengingatkan kita 感谢 tentang dosa kita. 感谢主，如果还有人在提醒着我们关于我们的罪恶， Karena dia adalah teman yang baik. 因为他是好的朋友， Karena dia tidak mau kita terus-menerus hidup dalam dosa. 他不想要我们一直活在罪恶里面。 Dan itu menolong kita untuk menjadi semakin hari semakin serupa dengan Kristus. 这帮助了我们，让我们越来越能够更像主。 Di dalam kesusahan kita, biar kita terus memohon pertolongan Tuhan untuk kita bisa hidup dengan baik. 在我们的苦难中，我们不断的求主，让我们能够好好的过我们的生活。 Bahkan ketika engkau tidak berdaya, mungkin kalimat yang mengatakan Tuhan tolong saya itu sudah cukup. 可能在你无能为力的状态，你们是说主啊，帮助我，这已经足够。 Atau Tuhan saya tidak sanggup lagi. 主啊，我已经耐不下去， Karena ada Roh Kudus yang menolong kita untuk berdoa. 因为有圣灵帮助我们来祷告。 Kiranya di dalam peringatan Hari Raya Pentakosta ini 好，让我们在 kita menyadari peran Roh Kudus dalam hidup kita. 愿我们庆祝这个五旬节的时候，我们就理解了圣灵在我们生命里面的角色。 Nggak boleh kita mengabaikan dia. 我们不能忽略他， Kita membutuhkan dia di dalam karya kita. 在我们的创作，我们需要他。 Dan kita juga harus terus belajar untuk mengandalkan Roh Kudus dalam hidup kita. 我们也要一直学习，在生命里面依靠圣灵， Dan jangan lupa untuk tugas kita bersaksi. 不要忘掉我们的任务，就是要做见证。 Karena tanpa peristiwa Pentakosta, 因为没有五旬节， kehidupan Kristus, 基督的生活， kematian dan kebangkitan Kristus, 基督的死，基督的复活， itu hanya sebagai informasi yang hanya diingat atau direfleksikan. 变成一个好像一种新闻，你们去纪念的。 Tapi karena peristiwa Pentakosta, 因为有五旬节， peristiwa Kristus itu 耶稣基督的 dinyatakan melalui kehidupan kita 透过我们的生命都能够实现出来， karena karya Roh Kudus 因为圣灵的创作 dalam diri setiap kita. 在我们每一位的。 Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita. 愿神赐福我们，也帮助我们。 Amin. 阿门。 Mari kita. Mari kita menaikkan doa syafaat.
Di tengah dunia yang terus bergejolak karena pandemi ini, berikanlah belas kasihan-Mu ya Tuhan. Kami juga mengingat saudara kami yang berada di India karena menghadapi gelombang kedua efek pandemi. Berbelas kasihanlah ya Tuhan. Kami juga tahu negara kami memberikan bantuan dan banyak orang juga menolong mereka. Tuhan, biar ini juga menjadi sebuah peringatan bagi kami ketika kami bermain-main di tengah masa yang sulit ini. Ketika kami berpikir kami sudah aman, sesungguhnya kami tidak tahu bahwa hidup kami sedang berada dalam bahaya. Dan terima kasih ya Tuhan, untuk kesempatan hari ini kami boleh mengingat, memperingati peristiwa Pentakosta. Biar Roh Kudus, sumber penghiburan, juga boleh menolong saudara kami. Menolong diri kami, menolong mereka yang ada di India, menolong mereka juga yang menjadi korban konflik karena perang. Tuhan, ampunilah kami. Karena sesungguhnya seringkali kami hanya mengandalkan diri kami sendiri. Kami merasa diri kami mampu, padahal sesungguhnya kami tidak berdaya. Dan jangan biarkan juga kami terus bermain-main di dalam hidup yang Tuhan berikan hari demi hari. Berkatilah jemaat-Mu, kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan, penghiburan, di tengah masa yang bagi kami ini semuanya tidak mudah. Dan kami hanya memohon kepada Tuhan. Kami juga terus mengingat saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh. Jamah mereka ya Tuhan, kuatkan mereka, dan lindungilah mereka, supaya mereka boleh mengingat di tengah masa yang tidak mudah ini, di tengah segala kesendirian ini, ada Roh Kudus yang menghibur, yang menolong setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati gereja-Mu tempat ini, berkati para hamba Tuhan dan majelis, berkati para pelayan yang berbagian di dalam setiap pelayanan. Berkati juga mereka yang terus berdoa untuk gereja ini, untuk jemaat, untuk orang-orang di sekitarnya, supaya kami semua boleh terus menyatakan hidup yang menyatakan kesaksian Tuhan bagi dunia. Terima kasih ya Tuhan. Inilah seru doa syafaat kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita bersama umat Allah, masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptis kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara sekalian, saatnya kita membawa persembahan di hadapan Tuhan. Persembahan pada minggu ini dilandasi pada firman Tuhan yang diambil dari Mazmur nomor 104 ayat 28. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Saudara sekalian, kita merindukan hujan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Namun juga kiranya kita memohon Tuhan memberikan kita kebangunan rohani di dalam Roh Kudus. Saudara sekalian, mari kita bawa persembahan kita dengan syukur dan mengarahkan hati kita kepadanya. Kita menaikkan pujian, turunkan hujan berkat-Mu.
turunkan hujan berkat-Mu, kebangunan Roh Kudus. Ini janjinya kasih-Mu yang sejukkan hatiku. Hujan berkat-Mu, turun hujan berkat-Mu, tetesan berkat-Ku terima, hujan berkat-Ku rindu. Mari kita bersatu di dalam doa syukur. Bapa dalam surga, terima kasih untuk segala berkat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Meskipun saat ini kami mengalami keadaan yang sulit, pandemi yang masih terus berlanjut sampai saat ini Tuhan, namun kami bersyukur bahwa Engkaulah Tuhan tempat kami berlindung, tempat kami bersandar. Kepadamu-lah kami serahkan hidup kami, dan terimalah persembahan kami ini Tuhan, dan terlebih lagi adalah hidup kami, diri kami, kiranya boleh merupakan persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Ini kami Tuhan, pakailah kami. Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara sekalian, mari kita bersama-sama menaikkan pujian, anugerah, kasih, dan penggerakannya. Kiranya anugerah Kristus dan kasih-Nya Allah Bapa, penggerakan Roh Kudus beserta kita. Kiranya anugerah Kristus dan kasih-Nya Allah Bapa, penggerakan Roh Kudus beserta kita. Sampai selamanya, selamanya. Amin. Saudara, tiba saatnya untuk kita menerima berkat Tuhan, dan biar kita mengingat firman yang sudah disampaikan. Roh Kudus sang pengubah kehidupan, Dialah yang mengubah hidup setiap kita. Dia yang mempertobatkan kita. Biar kita mengingat tugas tanggung jawab kita untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Oleh sebab itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan perlindungan kuat kuasa Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Saudara sekalian, selesailah sudah kebaktian kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memimpin hidup kita semua, menyertai kita, dan kita semua boleh menjadi alat kemuliaan Tuhan. Sampai ketemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.